Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa di materi pendidikan agama Islam kelas 9. Kalian sekarang pada hari ini belajar. Silakan disiapkan segala sesuatunya. Sebelumnya mari kita berdoa, semoga ilmu yang akan dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Ayo, semangat semua, perhatikan. Memahami ketentuan penyembelihan hewan kurban dan akikah. Tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan materi. Lalu terakhir adalah evaluasi. Tujuan pembelajaran pertama, menjelaskan pengertian kurban, menjelaskan ketentuan hewan kurban, menjelaskan tata cara pembagian hewan kurban, menjelaskan tentang hikmah ibadah kurban. Kompetensi dasar pertama, menjelaskan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan hewan. Yang kedua, menunjukkan perilaku peduli terhadap lingkungan sebagai implementasi pemahaman ajaran penyembelihan hewan. Tiga, memahami ketentuan penyembelihan hewan di dalam Islam. Keempat, memperagakan tata cara penyembelihan hewan. Kemudian melaksanakan kurban dan akikah. Memahami ketentuan penyembelihan hewan kurban dan akikah. Kurban dan akikah. Dalil nakli tentang kurban kalian bisa lihat di surat Al-Kautsar yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan karunia yang sangat banyak kepadamu, maka salatlah dan Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Pengertian kurban. Kurban dalam bahasa Arab disebut udhiyah, yang berarti menyembelih hewan pada pagi hari. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah pada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 Hijriah. Hukum kurban. Hukum kurban wajib menurut sebagian ulama Hanafi bagi yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum kurban sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Ini pendapat mayoritas ulama. Setiap pagi Allah Subhanahu wa taala itu mengutus dua malaikat. Yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan yang kedua berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya, pelit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keutamaan kurban. Ma'amila adami minal a'mali yauman nahri ahaba ilallah min ahrihi kidam.
Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar, yaitu Idul Adha, yang lebih dicintai Allah melebihi mengalirnya darah kurban. Hadis riwayat Bukhari. Jenis hewan kurban. Walikuli umatin ja'alna maska liat kurus maullah alama rajakohum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat kami berikan tuntunan berkurban agar kalian mengingat Allah atas rezeki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak bahimatul an'am. Surat Al-Hajj ayat 34. Hewan ternak unta, sapi, kambing, domba, itu jenis-jenisnya. Ketentuan jumlah kurban dijelaskan dalam satu hadis. Waman jaro qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahrona ma'al nabi bihaidiyatil badana an sab'ata wal baqarata anisabah. Dari Jabir radhiyallahu an, kami menyembelih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah dengan unta atas nama 7 orang dan sapi atas nama 7 orang. Hadis riwayat Tirmizi. Cara menyembelih kurban. Menyembelih harus orang Islam. Khusus kurban sunnah, menyembelih adalah yang berkurban sendiri. Jika diwakilkan itu disunatkan untuk hadir pada waktu penyembelihan. Alat untuk menyembelih harus benda tajam. Memotong urat yang ada di kiri kanan leher agar lekas matinya. Tetapi jangan sampai putus lehernya, makruh hukumnya. Binatang yang disembelih hendaklah digulingkan ke sebelah kiri tulang rusuknya agar mudah di saat penyembelihan. Hewan yang disembelih disunahkan dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian orang yang menyembelih disunahkan membaca basmalah, sholawat, takbir. Syariat dan pembagian kurban. Orang yang berkurban harus menyediakan hewan sembelihan dengan cara yang halal tanpa berhutang. Jadi kalau dia berhutang, kurbannya tidak sah. Berarti dia belum mampu. Kurban harus binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Binatang yang disembelih tidak memiliki cacat, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit, dan kupingnya serta ekornya harus utuh. Hikmah berkurban. Pertama, menambah cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, akan menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, sebagai ungkapan syukur kepada Allah. 4, sebagai bukti telah berbakti kepada orang lain, di mana tolong menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas dan toleransi memang dianjurkan di dalam agama Islam. Dalil akikah dijelaskan dalam satu hadis. Setiap anak yang lahir tergadai akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dan pada hari itu diberi nama dan digunduli rambutnya. Hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Pengertian akikah. Akikah adalah menyembelih hewan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Hukum akikah adalah sunnah muakkadah bagi orang tua atau orang yang wajib memberi nafkah kepada bayi yang mampu dalam waktu 60 hari. Waktu penyembelihan hewan akikah adalah dimulai ketika bayi sudah lahir sempurna, sedangkan tidak ada batas akhirnya.
Jika sampai balik anak tersebut belum diakikahi, maka anak tersebut menggadehi dirinya sendiri. Sebaiknya akikah dilaksanakan pada hari ke-7. Ketentuan akikah. Binatang yang sudah menjadi akikah sama dengan binatang yang sudah sah untuk berkurban. Macamnya, umurnya, dan jangan cacat. Dalam akikah bagi anak laki-laki 2 ekor kambing dan bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Syarat hewan akikah. Dari sudut umur binatang akikah dan kurban, sembelihan akikah dipotong mengikuti sendinya dengan tidak memecahkan tulang sesuai dengan tujuan akikah itu sebagai fidah. Fidah artinya mempertalikan ikatan diri anak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sunat dimasak dan dibagi atau dijamu fakir dan miskin, ahli keluarga, tetangga, saudara. Berbeda dengan daging kurban. Sunnah dibagikan daging kurban itu sebelum dimasak. Anak laki-laki disunahkan akikah dengan 2 ekor kambing dan anak perempuan disunahkan 1 ekor kambing. Hikmah akikah. Sekarang hikmah akikah, tolong perhatikan. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menebus putra Ibrahim yang tercinta Ismail alaihissalam, dalam akikah ini mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir. Dan ini sesuai dengan makna hadis yang artinya setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, sehingga anak yang telah ditunaikan akikahnya insya Allah lebih terlindung dari gangguan setan yang sering mengganggu anak-anak. Hal inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa lepasnya dia dari setan tergadai oleh akikah. Akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tua kelak pada hari perhitungan. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan dia tergadai dari memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya dengan akikah. Merupakan bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Allah yang diberikan pada seorang anak. Akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian anak-anak sekalian penjelasan tentang akikah dan kurban. Nah, kalian perhatikan di bagian evaluasi ini, silahkan kalian tulis dalil nakli tentang kurban. Yang kedua, jelaskan tata cara penyembelihan dari hewan kurban. 3, sebutkan ketentuan waktu penyembelihan hewan kurban. Dan keempat, bagaimana ketentuan dari akikah. Lalu yang terakhir, sebutkan hikmah dilaksanakannya akikah. Demikian, semoga dapat dipahami materi ini dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamanya. Ini ya selama. Padahal bicara terlalu cepat dah.